Halo semuanya, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di tutorial yang sama, yaitu OpenSea. Nah, pada tutorial kali ini adalah kita akan membuat sebuah collection dan menentukan fee untuk kita, ya. Dimana fee tersebut bisa kita dapatkan ketika orang lain sudah membeli NFT kita di sini, ya. Nah, jadi jika mereka sudah membeli NFT kita dan mereka menjual lagi kepada orang lain dan orang lain tersebut menjual lagi kepada orang lain, maka kita tetap akan mendapatkan pendapatan, ya. Walaupun mereka tidak membeli secara langsung di sini, tetapi transaksi dan NFT kita, ya, selama itu berada di teknologi blockchain, ya, dan OpenSea sudah mewadahi hal tersebut untuk kita sebagai kreator, itu kita akan mendapatkan fee secara terus-menerus, ya, selama konten NFT kita ini masih aktif. Oke, jadi simak terus tutorial ini agar nanti bisa mendapatkan insight yang baru. Nah, dan juga saya akan menjelaskan apa itu service fee, ya, minting dan gas fee, ya. Tentunya ini yang pada dasarnya berada dalam ruang lingkup OpenSea, ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk di sini, saya sudah menyediakan materi-materi dari Google. Kalian juga bisa mencarinya di Google, ya. Banyak sekali materi-materi tentang OpenSea, ya, service fee dan lain-lain. Dan di tutorial ketiga itu saya sudah jelaskan tentang service fee. Jadi service fee itu biaya yang dikenakan per konten, per gambar kita ini ada service fee-nya, ya. Saat dilakukan transaksi jual beli itu langsung dikenakan service fee sekitar 2,5% dibebankan kepada pembeli, bukan kepada kita konten kreator, ya. Misalnya contohnya kalau kalian membeli token listrik, ya, itu biaya fee-nya admin itu akan dibebankan kepada kita. Misalnya kita akan dibebankan 6.500 atau 2.500 per transaksi seperti itu. Nah, di OpenSea juga hal tersebut dilakukan, ya, untuk nanti membayar gas fee yang terjadi. Nah, karena konten-konten kita ini sudah masuk nanti di blockchain saat sudah melakukan transaksi, ya. Jadi membayar komputasinya lah seperti itu, ya, biaya komputasinya, biaya miningnya seperti itu, ya. Jadi itu fee kita untuk mereka, tapi tidak dipotong untuk konten kreator, ya. Jadi dibebankan kepada pembeli. Nah, dan kita bisa melakukannya itu nanti di menu collection juga, ya, untuk mendapatkan fee tambahan. Nah, oke, kita baca-baca dulu di sini nih, ya, agar kalian bisa mengerti, ya, apa yang disebut dengan gas fee, ya, atau service fee. Nah, di sini dijelaskan saat terjadi transaksi perpindahan hak milik produk atau transaksi jual beli, platform OpenSea juga akan menarik sejumlah biaya layanan service fee. Besaran service fee yang dikenakan sebesar 2,5%, ya. Setiap transaksi jual beli, setiap konten, ya, setiap gambar, setiap video, setiap apa saja yang kita jual di OpenSea, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan gas fee? Ya, pada dasarnya gas fee merupakan biaya kompensasi yang dibayarkan kepada para penambang Ethereum, ya, karena OpenSea ini berjalan atau Polygon ini berjalan di jaringan Ethereum, ya. Jadi kita harus membayar, ya, karena, ya, mereka sudah menyediakan untuk kita, ya, untuk kita bisa berdagang di sana, berbisnis di sana. Jadi setidaknya kita harus membayar kepada mereka, ya. Jadi untuk memvalidasi transaksi di jaringan, ya, jaringan blockchain mereka, ya. Ketika aktivitas market Ethereum ramai, karena transaksi jual beli, otomatis jaringan pun akan padat. Hal ini akan mempengaruhi biaya transaksinya juga akan ikut naik, teman-teman. Jadi seperti itu, ya. Nanti kalian juga bisa belajar, bisa cari-cari di Google, tanya-tanya, ya, itu ada gas fee Solana, ya. Kenapa harus bayar gas fee, ya, dan masih banyak lagi. Nah,
Untuk berikutnya, nah ini cara minting OpenSea secara gratis ya. Jadi OpenSea itu salah satu NFT gratis waktu kita upload pertama kali ya. Berbeda dengan beberapa layanan lainnya. Nah, selain OpenSea itu masih banyak, nanti saya jelaskan juga, masih ada di artikel. Nah, di banyak market NFT, Ethereum biasanya menjadi pilihan blockchain secara default. Nah, sayangnya minting NFT dengan blockchain Ethereum di OpenSea akan dikenakan biaya gas fee cukup besar. Ya, jadi waktu kita mau publish saja itu harus bayar dulu, ya, karena sudah langsung masuk ke blockchain. Nah, tetapi di Polygon, jaringan Polygon, ya, itu gratis ya. Jadi untuk bisa minting gratis di OpenSea, kamu bisa memanfaatkan blockchain Polygon dan yang juga tersedia di OpenSea. Nah, blockchain ini menawarkan biaya yang lebih rendah dan kecepatan transaksi yang lebih cepat. Selain itu, Polygon memungkinkan proses lazy minting, ya, sehingga kamu hanya perlu membayar gas fee setelah NFT terjual kepada pembeli. Nah, ini lazy minting ya. Jadi istilahnya ada yang on chain, ada yang off chain. Nah, on chain itu yang terjadi di Ethereum, yaitu kita harus membayar di awal, ya. Belum ada transaksi pun kita harus bayar, ya. Jadi waktu konten kita mau upload itu kita harus bayar dulu nih. Ya, setelah konten kita terupload, nah nanti muncul namanya NFT, ya, atau token nanti yang dicetak untuk kita, ya. Nah itu nanti akan berjalan di jaringan blockchain, dan di mana jaringan blockchain itu ibaratnya seperti perbankan ya. Jadi ada sistem perbankan, ada sistem blockchain. Nah kalau perbankan itu setiap kita transaksi, tabung di bank dan transfer kemana saja, itu semua pencatatan transaksi kita itu pasti akan tercatat ya. Bank BI pun akan melihat segala transaksi kita dari bank satu ke bank yang lain ya, selama masih menggunakan jaringan bank ya. Dan juga begitu juga dengan blockchain ya. Jadi konten kita ini ya akan beralih kemana dan kemana lagi. Nah itu akan terus terlacak di jaringan blockchain ya. Nah dan itu yang digunakan di dalam jaringan blockchain itu adalah token-token tuh. Jadi gambar kita itu nanti akan memiliki token sendiri. Jadi satu gambar akan memiliki token sendiri, dan itu akan masuk ke dari jaringan blockchain. Jadi kalau gambar kita berpindah tangan ke orang lain dan orang lain itu akan mengirimkan ke orang lainnya lagi, itu akan terekam semua di blockchain dan kita akan bisa melihat. Nah, seperti itu. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini saja ya. Nah, kalau ini masih terjual ya. Kita lihat di sini konten-kontennya nih. Nah, di sini ya. Nah, ini jaringan Ethereum, dia akan tercatat secara otomatis ya. Nah, ini pertama kali dia minted ya, dia minting. Nah, ini. Kemudian, nah ini terjual nih, ya pemiliknya ini terjual ke sini dari ini ya pemiliknya ya, yang ini ya, gue ini. Nah ini dia jualnya ke siapa nih? Ya, dia ini EYCYSOS ya. Nah ini ya, kemudian dia transfer ke sini. Nanti di sini kalau kita lihat ya, misalnya contohnya ini, nanti dia jual lagi nih ke orang kedua lagi ya. Nah ini dia melakukan sell dan transfer lagi ke Olivia nih, Cecilia. Jadi di sini, jadi gambar ini ada di dua orang ya, misalnya kayak gini ya, ini. Jadi gambar ini kita lihat, kita cuma klik saja di sini. Ya, ini kita klik di sini, kita cek di sini. Nah ada kan, ini. Nah kemudian kita back lagi, di sini juga pasti ada nih. Nah ini sudah, Olivia sudah membelinya. Nah nanti Olivia lagi kirim lagi, jual lagi. Jadi semua transaksi ini jual beli ya, seperti sistem MLM lah kayak gitu ya. Tetapi ini dalam sistem blockchain ya. Nah di sini jadi sistemnya jaringan itu ya, dari siapa ke siapa, dari siapa ke siapa, itu semua akan terekam ya. Nah, di sini Olivia, kita cek lagi di Olivia, ya, dan Olivia itu ada juga tuh. Nah, ini, ya. Jadi banyak sekali konten-konten yang sudah terjual dari orang ke orang gitu ya. Dan itu akan terekam semua di activity ini, item aktif, dan kita juga bisa mengecek nanti
di profile kita, ya. Seperti itu. Jadi selama berada di jaringan blockchain, ya, kita akan mengetahui siapa yang memperjualbelikan konten NFT kita. Nah, ini konten NFT ya. Jadi yang ini adalah situs yang sudah saya buat dan ini konten-konten NFT, ya. Ini sudah diberikan harga sekitar ya beberapa dolar lah di sini ya. Ini menggunakan Ethereum, nanti kalian bisa lihat juga di konversinya. Itu sudah ada di video ketiga sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi selama berada di jaringan blockchain, ya, itu segala transaksi ya kita itu akan terekam terus, ya. Dan itu akan sulit dihapus. Jadi kalau sudah terjual, ya, dan kita mungkin tidak akan bisa menghapus konten-konten kita. Jadi diharapkan kita mengupload atau membuat sebuah konten-konten yang bagus, yang unik ya, seperti itu, yang tidak melanggar aturan-aturan lah, seperti itu ya, atau bisa dikenakan sanksi UITE seperti itu ya. Jadi dijauhi konten-konten yang bersifat negatif. Nah, oke, jadi langsung kita lihat di sini. Nah, ini beberapa kontennya yang sudah terkenal. CryptoPunks ya, dia sudah, wah, ini sudah 1 juta Ethereum nih, ini sudah triliun nih. 1 Ethereum saja itu 24 juta untuk nilai sekarang ya, 1 Ethereum. Ini dia sudah 1 juta Ethereum, itu sudah berapa banyak dia dapatkan. Dan kontennya ini sudah tidak aktif ya, walaupun kita bisa lihat di sini last sale-nya ini ya ini sudah non aktif. Buktinya seperti ini. Kalau kita klik di sini ya, tidak ada tombol beli di sini ya. Tetapi lihat ini riwayatnya ya. Nah, ini sudah ada semuanya. Nah, beda dengan ini masih ada add to chart. Nah, ini berarti masih aktif ya. Tapi di sini sudah tidak aktif. Berarti dia tidak perpanjang lagi konten-kontennya ya. Karena cukup banyak juga kontennya. Ya, mungkin karena cukup banyak kewalahan main aktifkan terus. Nah, akhirnya dia tidak aktifkan lagi. Lagian dia sudah mendapat ya 1 juta Ethereum. 1 juta Ethereum itu berapa triliun ya. Dia sudah sangat kaya nih ya, CryptoPunks ini. Ya, 1 Ethereum saja sudah 24 juta. Kalian kalikan dengan 1 juta saja kayak gitu. Ya. Jadi kalian terserah mau berikan harga berapapun, terserah kalian di sini ya. Intinya gambar kalian unik, tidak masuk akal dan lain-lain ya. Selera orang di luar sana itu berbeda-beda seperti itu. Nah, bagaimana? Jadi kita lanjut saja. Di sini itu sudah penjelasan sedikit. Nah, bagaimana kita menambahkan maksudnya service fee untuk kita atau fee untuk kita nanti. Setelah konten-konten kita terjual, kita tetap terus mendapatkan fee ya. Jadi kalau CryptoPunks ini kemungkinan ada yang jual kontennya, kemudian dia mendapatkan fee. Nah, ternyata dia kasih 0 saja di sini. Creator fee-nya dia 0 ya. Jadi cukup baik orangnya, jadi 0. Ada juga yang menambahkan fee ya untuk konten-kontennya. Konten-konten besar juga ada memberikan fee ya. Nah, ini kayak gini, creator fee 5% ya. Nah, itu. Nah, jadi setiap orang yang menjual kontennya lagi, dia akan mendapatkan fee 5% ya dari harga jual beli. Nah, oke, kita bagaimana kita mulai saja. Jadi kalian langsung login, silakan kalian login di sini ya. Nah, ini MetaMask ya, silakan login. Jika ada minta password, silakan kalian masukkan password dan harus masuk ke sini ya. Entah di sini atau yang model-model kayak gini juga sama ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kalian klik di sini ya, usahakan klik sini sampai profil kalian muncul. Kalau dia minta connect ke wallet, silakan connect ke MetaMask seperti itu. Nah, kita langsung saja. Bagaimana cara buatnya? Jadi cara buatnya cukup gampang. Jadi kalian langsung ke My Collection di situ. Kalian klik. Nah, kemudian kalian create collection. Nah, kalian juga harus sediakan gambar-gambar seperti ini. Ada 3 gambar yang kalian sediakan. Kalau saya cukup 2 saja ya, icon dan bannernya. Oke. Jadi di setiap konten ini kita bisa memberikan fee
itu beda-beda ya. Setiap collection ini ada 4 collection saya. Jadi di dalam collection itu ada karakternya masing-masing. Jadi seperti dalam folder lah. Ini folder, terus di dalam folder itu ada file-file kita yang kita sudah pisah-pisahkan. Nah, kita create a collection. Nah, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, kalau ada muncul seperti ini, waktu kita klik sign in saja ya. Nah, di sini ada create collection. Silakan kalian upload logo kalian, fitur image dan banner image ya. Nah, di sini ukurannya kalian bisa lihat ini lebar, ini tinggi ya. Ini lebar juga, ini tinggi. Jadi lebarnya 350 pixel ya, pakai pixel bukan centimeter ya, pixel. Nah, kalian bisa buka di Photoshop, silakan pilih file, new, kemudian nah, ini logonya. Nah, ini ubah ke pixel ya. Tadi 350 ya. Lebarnya 350, tingginya 350. Nah, ini pixel. Kemudian kalian oke. Ya. Nah, kemudian silakan kalian desain ini untuk logo ya. Nah, ini logo. Nah, silakan kalian desain logo kalian, kemudian kalian pilih file, save as. Nah, silakan save as ke PNG atau JPG, terserah, mau GIF juga masih bisa diterima. Nah, ini tinggal di save ya. Nah, ini saya sudah ada ya, tinggal di save. Nah, begitu juga kalau kalian ingin langsung ini lebar 600, ini tinggi 400 pixel, 600 pixel 400. Jadi halnya yang sama, pilih file, new ya. Nah, di sini 600 lebarnya, di sini 400 ya. Pixel ya, harus ubah ke pixel, ini juga pixel. Jadi oke. Nah, ini bentuknya. Kemudian kalian desain lagi ya. Nah, kemudian pilih file save as. Silakan save as dengan tipe PNG atau JPG atau GIF ya. Nah, kemudian di sini saya langsung saja klik, logonya sudah ada ya, ini. Kemudian ini bannernya saya pakai saja yang ini. Nah, ini juga banner ya. Ini saya pakai banner ya. Ini kalau banner image ini ukurannya 1400 pixel kali 350. Ini lebar dan ini tingginya ya, direkomendasi ya. Nah, nanti di sini kita tulis nama collection kita itu adalah avatar misalnya ya. Nah, ini sudah ada nih avatar gue misalnya kayak gitu ya. Tunggu sampai tanda centang hijau. Nah, di sini juga harus tidak boleh sama ya dengan link-link lainnya. Jadi harus kasih unik, benar-benar unik. Avatar stripe gue misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian jika sudah, nanti kita tunggu sampai validasi sukses atau valid. Di sini bisa kalian masukkan deskripsi apapun yang menggambarkan collection kalian secara keseluruhan. Silakan kalian masukkan. Nah, add kategori nih. Nah, jadi kategori ini masuknya di bagian apa nih? Art ya, collectibles, musik, fotografi, sport. Nah, silakan kalian pilih. Jadi ini kalau gambar ya art ya. Nah, silakan kalian masukkan link-link seperti Instagram ya, Telegram, Medium, silakan. Nah, di sini creator earning nih ya. Ini untuk nanti kita mendapatkan apa ya? Fee untuk kita. Ya, jadi kita klik saja di sini add address. Nah, ini. Jadi di sini maksimalnya 10% saja. Jadi kalau kalian mau 10%, silakan 10%, mau 5% juga boleh. Kita tidak bisa lebih dari 10 atau 11, ini tidak mau dia. Jadi 5%. Nah, di sini kita taruh dompet e-wallet kita. Nah, di mana kita bisa lihat alamat e-wallet kita. Nah, kita klik lagi di MetaMask di sini. Nah, di MetaMask di sini silakan kalian klik yang ini, akun ini. Ini nomornya sama ya. Polygon dengan Ethereum ini sama nih. Jadi kita klik di sini, copy, sudah tercopy, langsung paste di sini. Nah, ini sudah nih. Kalau kalian mau tambahkan address lagi dengan nilai persentase yang berbeda, silakan kalian tambahkan sini. Nah, ini kalau 8 tidak bisa ya, karena sudah melewati 10%. Ya, jadi harus 5 atau berapa gitu. Terus kalian taruh lagi e-wallet lainnya. Ya, e-wallet yang berbeda lagi ya. Misalnya kalau kalian punya e-wallet Bitcoin, Doge, nah silakan kalian tambahkan di situ e-wallet address kalian yang modelnya kayak gini ya. Nah, ini saya hapus. Nah, kemudian Ethereum jaringannya blockchain itu kita pakai Polygon saja
Ya, ini Matic ada 2. Jadi kalau kalian mau tambahkan lagi silakan pilih ya, DAI, USDC, Reef. Nah, ini dari Polygon semuanya. Jadi saya cukup 2 saja. Kalau mau tambahkan token yang lain silakan, karena di sini Polygon dan Ethereum ini kita sudah ada di sini ya. Nah, ini. Ya. Ini Polygon, Ethereum ya. Kecuali kalian punya jaringan lain lagi, ya silakan kalian daftar dulu ya. Nah, kemudian kita pilih model display time-nya dia nih, ya. Nah, di sini saya pilih yang ini saja. Nah, karena modelnya kayak gini-gini tampilannya ya. Nah, ini kotak-kotak kayak gini semua nih, ya. Nah, kemudian kita langsung kalau konten kita itu bersifat sensitif, silakan kita centang. Kalau tidak ya tidak. Ya, sensitif itu kayak pornografi, ya. Konten yang mengandung unsur darah dan lain-lain lah, seperti itu. Nah, ini langsung kita create. Nah, kemudian kita tunggu sampai collection kita ini terbentuk ya. Nah, ini sudah semuanya. Nah, di dalam collection oke. Kalau jadi seperti ini kita refresh saja sih ya. Nah, ini sudah nih. Oke, sudah ya. Ini 5 fee kita untuk kita nanti ya, setelah orang lain memperjualbelikan konten kita di luar sana ya, itu kita dapat 5% ya. Nah, ini belum ada kontennya. Oke, bagaimana cara upload konten? Nah, itu saya sudah jelaskan di video tutorial ketiga. Tinggal kalian klik create saja di sini ya, klik tombol create. Nah, kemudian silakan kalian upload konten kalian. Misalnya saya klik ini ya. Oke, give, saya jual ini, kemudian namanya give avatar. Nah, kemudian kalau ada link-link lainnya silakan tambahkan. Kalian bisa nonton di video tutorial ketiga ya sebelum ini. Ini tutorial keempat saya. Nah, kemudian deskripsi silakan kalian tambahkan deskripsi ya, ketik apa saja yang menggambarkan NFT kalian agar orang lain juga bisa membaca. Silakan ya, diisikan saja lebih bagus ya. Nah, kemudian collection. Nah, ini avatar gue yang kita baru isi ya. Yang barusan isi ini dan lain-lain. Jadi avatar gue. Kemudian properties. Nah, ini properties ini gambaran dari apa ya? Karakter random ya. Jadi gambarnya random ya. Biasanya tipenya human, manusia ya. Kita kasih properti seperti itu saja. Jadi tambah-tambah saja sih sebenarnya. Terus apa lagi ya? Background ya, atau jadi pakai bahasa Inggris saja ya. Pakai bahasa Inggris saja supaya mereka atau ya mereka ngerti lah, karena ini pasarnya pasar dunia ya. Jadi kita taruh saja tipe-tipenya di sini ya. Mulai dari baju pakai ya, cloth ya, gitu ya. Nah, ini mungkin kaos gitu ya. Nah, misalnya kalau kaos ya kaos kayak gitu ya. Kemudian kita save. Nah, kayak gini nanti ya. Nah, level ini untuk game-game ya. Misalnya, oh karakter saya ini kecepatannya ya, oh sorry. Itu jadi maksimal 5. Ini oh ini 4 sih kayak gitu ya. Kemudian skillnya ya itu 2 ya, rendah ya. Kemudian power kekuatannya ya 5 ini kayak gini. Jadi save. Jadi ada grafik kayak gini. Nah, ini juga statis ya. Jadi kill-nya itu dia sering bunuh orang itu ya bagus ya, atau 4 lah kayak gini. Nah, kemudian apalagi di sini ya, enemy attack ya, misalnya kayak gini ya. Aduh, sorry ya, misalnya serangannya ya, serangan balik kayak gitu ya, ini kayak gini saja ya. Nah, ini tidak perlu kalau ada konten sensitif mau di blur, nanti di blur ya. Ini ada di tutorial ketiga sih sebenarnya. Ini satu jaringannya kita pilih Ethereum, Polygon ya. Nah, ini sudah, kemudian kita create ya. Oke, centang ini
Oke, kita tunggu. Biasanya ada validasi sih, ya, validasi keamanan. Nah, kalau tidak dia langsung lewat saja. Nah, ini dia lewat saja. Nah, sekarang konten kita sudah jadi, tapi belum terjual ya, belum dijual. Ini masih tombol sale-nya masih ada. Nah, kita lihat dulu, cek dulu nih sebelumnya Pak, dijual nih. Nah, ini minted atau minting kita nih, ya, from null address ke kita. Jadi ini baru pertama kali saya yang upload. Nah, ini sama juga kayak gini ya. Nah, misalnya saya klik salah satu. Nah, ini. Nah, jadi mana ya? Ini kayaknya. Oh, ini tidak terlihat lagi nih. Ya. Misalnya ini, coba kita lihat yang ini ya, yang tadi. Nah, ini mungkin ini. Nah, ini ya. Ya, kayak kita juga nih. Nanti di atas-atas itu sudah mulai jika ada yang beli, dia transfer tidak uangnya, dan ada pembelian juga, ada transfer lagi uangnya, pembelian ada transfer lagi, kayak gitu ya. Jadi kita lihat nih ke siapa, dari siapa ke siapa, dari siapa ke siapa, kayak gitu. Jadi dua ini nih satu transaksi yang sama ya. Ini baru beli dan ini harus dia transfer. Jadi ada yang beli tapi belum transfer ya, tidak, dia tetap terekam saja yang beli ya, tapi transfernya belum ya. Ini tergantung semuanya ya di sini. Ini juga sama, ini baru satu. Ya, jadi kalau kalian mau edit silahkan edit. Kalau misalnya ada yang salah namanya silahkan langsung edit, nanti dia masuk di form yang sama, kalian edit terus save update. Nah, ini kita refresh meta, ada transfer, ada share ya, kita langsung sell saja. Nah, di sini kita tentukan harganya nih ya, langsung saja di sini ya. Kalau satu Ethereum ya 1.500, ini sekitar 24 juta. Jadi gambar ini saya jual misalnya 24 juta. Ada yang beli tidak ya, terserah ya, ada yang beli atau tidak, saya tetap kasih harga gitu. Tapi kita bisa turunkan harga juga ya. Nah, di sini saya kasih misalnya 0,7 ya. Jadi $100 nih, hampir 1 juta lebih atau 2 juta di sini ya. Satu ini. Nah, lamanya transaksi, lamanya konten ini aktif itu selama 6 bulan. Jadi ini akan aktif selama 6 bulan. Kalau tidak nanti dia kayak CryptoPunk nih. Ya, tombol belinya ini hilang ya. Beda dengan ini tombolnya masih aktif nih, add to chart. Jadi kalau kita sudah lewat waktu, nanti orang tidak bisa beli, hanya bisa lihat informasi-informasi kita saja. Kecuali nanti kita aktifkan lagi. Jadi bisa aktifkan lagi sih sebenarnya. Nah, nanti tutorial berikutnya kalau tahun depan lagi ya. Nah, ini saya kasih durasinya 6 bulan ya, bisa 1 hari, 3 hari, terserah. Nah, di sini kita langsung complete listening. Ya. Oke. Sekarang dia akan mencetak token untuk kita nih ya. Dia akan connect ke wallet kita, Ethereum ke Polygon ya, switch ya. Ini jaringannya. Jadi dari Ethereum ke Polygon. Nah, kita switch network di sini. Jadi kalau muncul kayak gini langsung saja. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini masih ada ya. Kita cek lagi nih. Jadi kalau loading lama silakan kita cek lagi nih. Ya, ini ada angka 1 ya. Nah, ini, jadi kita harus geser, ini masih non-aktif ya. Jadi kita harus geser ke bawah ini. Ini nomor-nomor tokennya ya. Jadi kayak ginilah ya. Kayak gini nanti. Jadi kita tidak tahu ini bahasanya. Ini sudah masuk ke dalam komputasi ya. Nah, ini angka-angka seperti ini ya. Jadi hanya dikenali oleh komputasi blockchain. Ini sudah dicetak nih. Nah, tetapi kita upload gratis ya, karena sifatnya itu off-chain. Jadi kita tetap menjual ya, tapi ini belum masuk ke jaringan blockchain ya. Ya, ini masih dalam internal OpenSea saja dulu. Ya, kita sign in, ini hanya dicetak tapi belum masuk ke jaringan blockchain ya. Kalau sudah masuk nanti ada biaya transaksinya. Makanya itu kita gunakan Polygon ya. Seperti itu. Nah, ini view listening. Ini sudah kita nonaktifkan di sini. Jadi kalau ada notif silahkan cek-cek di sini ya. Nah, view listening. Nah, ini sudah nih. Nah, ini sudah orang bisa lihat harga Ethereum kita. Nah, kalau kita mau turunkan harga, silakan ke lower price di sini ya. Kalau kita mau cancel, silakan cancel. Ini lower price. Nah, di sini kita 0,06 kayak gitu ya. Calling for price. Nah, ini kita sudah set. Oke, set. Kalau itu tadi tanggal ya. Jadi kita ubah ke angka 6 ya. Nah, di sini ada pemberitahuan. Jadi kalau loading kayak gini, kalau kita cek di sini.
ya. Nah, ini ada perubahan lagi, jadi kita harus konfirmasi ke sini karena ada perubahan ya. Nah, ini done. Nah, berarti sudah 6 di sini ya. Bagaimana kalau kita edit? Bisa edit ya. Selama belum ada pembelian kita bisa edit, bisa hapus. Tapi hapusnya itu ya, kita lihat ya. Nanti edit bisa hapus juga karena belum terbeli ya, belum masuk juga di jaringan blockchain. Nah, kalau kita cancel ini bahaya. Nah, ini lihat ya, ada. Jadi kita cek di wallet nih. Nah, kalau kita cancel, nah itu ada biayanya nih, ya, biaya metiknya nih. Sekian metik nih, mungkin 1-2 dolar atau 20 dolar ya. Kalian bisa konversi metik to dolar atau terus dolar ke metik, dolar ke Indonesia seperti itu. Nah, itu. Ya. Atau kalian ketik saja di sini. Convert matic to dollar ya. Nah, kayak gini, matic to dollar ini berapa ya? Oh, ini tidak ada untuk bisa convert. Oke lah, nanti kalau ada kolom convertnya lebih bagus ya, kayaknya kayak gitu. Oke, jadi kita tidak perlu cek lagi. Intinya kita harus konfirmasi lagi di sini. Ya. Nah, tapi kita harus bayar ya. Jadi kita cancel reject saja nih. Karena kita juga tidak ada saldo ya. Kita juga tidak ada saldo. Jadi reject saja. Nah, jadi kalau cancel itu listening itu nanti pakai bayar lagi ya. Ya, close. Nah, di sini kita cek lagi, ini ada confirm, kita reject ulang. Oke, berarti kita harus hapus dari sini ya. Nah, jadi kita bisa hapus konten ini atau hapus dari collection kita. Edit. Nah, jadi kita edit saja dulu. Ini ada tombol delete ya sebenarnya. Delete item. Nah, sudah delete item berarti sudah selesai ya. Berarti ini kalau kita refresh, ups, nanti ya target page is lost ya karena kita sudah hapus. Nah, di My Collection ini ya masih ada nih avatar kita, tapi masih kosong karena kita baru hapus. Nah, di sini ada 5%. Harusnya dia muncul di sini ya, tapi karena kita sudah hapus dia tidak muncul. Nah, ini juga kita bisa hapus, kita klik di sini edit. Ya. Nah, ini kita hapus. Jadi hati-hati kalau masih ada konten di dalam, jangan hapus collection ya. Kalian pindahkan dulu ya. Nah, ini delete collection. Ya, tinggal delete collection karena kalau kita delete collection maka semua file di dalam jika ada ya, itu akan terhapus. Jadi delete. Nah, kayak gitu. Nah, ini sudah. Ya. Oke. Jadi ini misalnya konten yang avatar woman ya. Ya ini. Nah, di sini oh ini ada nyasar nih laki-laki misalnya. Oh, ini nyasar nih. Dia harusnya masuk di. Jadi kita langsung pindah saja, klik di sini. Jadi kalau mau cara pindahnya itu kita klik edit. Nah, kita tinggal pilih collection-nya di sini. Nah, ini men. Oke. Ini warna hijau. Kemudian kita submit change. Ini ada delete, jangan delete ya. Oke. Jadi sudah selesai. Nah, ini kalau kita cek di sini dia sudah hilang sebenarnya ya. Nah, sudah hilang nih. Ya, khusus avatar cewek. Nah, kayak gini. Oh, dia masih ada ya. Atau kita refresh dulu. Tapi pokoknya kayak gitu ya harusnya. Dia harusnya sudah hilang. Nah, sudah nih. Kita perlu refresh saja. Nah, jadi jika orang membeli konten saya ini dan dia jual lagi, maka di sini ada creator fee-nya 3% untuk saya. Ya, dan itu masuk otomatis di jaringan e-wallet kita atau di MetaMask kita di sini. Nah, jadi semua transaksi jika berhasil akan masuk di sini. Jadi nanti ini akan berubah nilainya dari 0 ke sekian ya. Seperti itu. Nah, di sini masih 0 ya karena belum ada transaksi 0. Floor price ini ditotalkan ini 55 rata-rata itu 55 Ethereum semua ini. 55 Ethereum. Di sini ownernya belum ada karena belum ada kepemilikan ya. Kalau sudah ada kan kayak gini nih, kalau sudah ada kepemilikan ini, kalau mereka ini sudah membeli pemilik nih, ya.
Jadi kalau kita ke halaman yang ini, itu kita bisa lihat nih ownernya siapa saja sih. Nah ini ada 661. Nah ini ya, unique owner ada 66%. Nah ini best offer ya. Ya, ini yang paling terbaik, ini nilai paling terbaik waktu dia berjualan nih ya, ini sekitar gini ya. Nah ini paling rendah mungkin ya. Nah ini total Ethereum-nya 119 ya, Ethereum ya. Jadi ini dia sudah berapa dolar ya? Nah, berapa, coba kita satu Ethereum saja 24 juta ya. Kalau kita lihat di sini kalkulator saja ya. Nah, kalau satu Ethereum itu 24 juta ya, berarti 119 Ethereum itu dia dapat berapa kali 100,09. Nah, itu dia sudah dapat 2 miliar teman-teman ya. Dia sudah dapat 2 miliar. Beda lagi yang tadi itu ya, CryptoPunk nih ya. Wah ini gila dia nih, sampai 1 juta ya. Nah ini 1 juta Ethereum nih. Karena harganya satu saja ini sudah 84 Ethereum nih satu gambar ini ya. Karena satu Ethereum itu sudah, jadi kalau kita lihat ini 84 Ethereum ya. Nah satu gambar ini harganya 84, satu Ethereum itu 24 juta ya. Ya ini ya, dikali 84,50 berapa sih? 2 miliar, satu ini 2 miliar ya. Dan ada yang beli sampai dia sebesar ini pendapatannya ya. Nah jika ini satu Ethereum 24 juta ya, dikali 1 juta ya, 54,591. Nah berapa tuh ya, 25 triliun dia dapatkan ya. Nah itu, jadi siapa yang beli ya terserah ya, karena kita tidak mengetahui karakter orang masing-masing di sana ya. Karena semakin unik semakin bagus ya. Padahal hanya gambar-gambar seperti ini tapi nilainya besar sekali seperti itu. Makanya dia untungnya cukup banyak di sini, dan dia tidak menjual lagi ya, sudah pensiun kayaknya nih ya. Karena di sini dia tidak aktifkan lagi nih ya. Ini sudah tidak aktifkan lagi nih. Jadi kalau kita klik semua ini tidak ada tombol buy lagi nih ya. Ya 25 triliun ya sudah ya. Dia mau lakukan apa saja terserah. Mungkin dia sudah berbisnis yang lain ya. Nah ini. Dan gilanya itu mereka masih tetap membeli ya. Ya. Walaupun jumlahnya itu sangat fantastis ya. Ya itulah dunia ya perdagangan NFT ya. Tidak ada yang tahu ya, kemudian rezeki itu pun tidak ada yang tahu, misteri semuanya. Jadi kita cuma berusaha, apapun itu kalian coba berusaha membuat konten-konten yang kreatif, seunik mungkin ya. Yang mungkin tidak masuk akal juga silahkan kalian ilustrasikan di sini ya. Intinya kontennya itu bagus ya, terus tidak melanggar transaksi elektronik ya. Kalian bisa jual di sini ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya hari ini. Silakan nanti kalian bisa memberikan komentar-komentar lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial ini sampai habis, dan semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.